KSAL minta awasi ketat laut agar tak ada penyelundupan ekspor CPO. Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana Yudo Margono memerintahkan jajarannya untuk melakukan pengawasan laut lebih ketat, khususnya bila ditemukan adanya upaya untuk melakukan penyelundupan minyak sawit mentah. Instruksi itu sejalan dengan pemerintah Presiden Jokowi Widodo yang melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng mulai Kamis 28 April 2022. Kami mendukung penuh kebijakan pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi nasional dan reformasi struktural dengan loyalitas tegak lurus, ungkap Yudo seperti dikutip dari kantor berita Antara pada Senin 25 April 2022. Sebelumnya pada 10 April 2022, TNI AL berhasil menangkap 2 kapal berbendera Malaysia. Keduanya ditangkap karena membawa jutaan ton palm hasil oil yang merupakan produk turunan untuk minyak goreng. Kapal berbendera Malaysia itu mengangkut 1.799.959 metrik ton PAU dari perairan Bengkalias, Riau. Kapal tersebut bakal membawa jutaan PAU ke Johor di negeri jiran. Saat personel TNI AL menanyakan dokumen, ABK tak mampu menunjukkannya. 2 kapal yang memiliki lambung TB Ever Sunrise GT882 dan 3 Ever Carrier GT98 ditangkap oleh KRI Sigurot 864. Pangku Armada I Laksamana Muda TNI Arsyad Abdullah menuturkan, TNI AL akan selalu melakukan upaya semaksimal mungkin dalam menjaga kedaulatan Indonesia, terutama teritori laut. TNI Angkatan Laut selalu berusaha untuk hadir dengan melaksanakan patroli di wilayah perairan yurisdiksi nasional guna menjaga kedaulatan negara dan melakukan penegakan hukum, ujar Arsyad dalam keterangan tertulis pada 12 April 2022 lalu. Apakah dengan pelarangan sementara ekspor CPO malah bakal meningkatkan aksi penyelundupan? Larangan ekspor CPO tak bakal langsung turunkan harga minyak goreng di dalam negeri. Sementara menurut Direktur KORI Indonesia, Muhammad Faisal, larangan ekspor CPO dan minyak goreng tidak akan efektif untuk menurunkan harga komoditas tersebut di tanah air, alih-alih menjawab tuntutan masyarakat supaya harga minyak turun. Pemerintah Jokowi malah menciptakan permasalahan baru yang menjelaskan ketika larangan ekspor CPO resmi berlaku pada Kamis mendatang, maka industri lain juga akan terkena imbasnya. Aspek-aspek yang tidak ada hubungannya dengan itu seperti biodiesel, oleokimia malah akan kena getah ketika CPO dilarang diekspor. Padahal produk turunan itu tak ada hubungannya dengan minyak goreng, kata dia. Ia menambahkan total produksi CPO di Indonesia sesungguhnya sudah melebihi kebutuhan di dalam negeri, sehingga bila diekspor dilarang, maka akan timbul potensi kerusakan produk CPO karena tidak didistribusikan. Negara pesaing bahagia Indonesia stop ekspor CPO. Sementara Direktur Center of Economy and Law Studies, Bima Yudhistira Adi Negara menilai keputusan Jokowi menyetop ekspor minyak goreng dan CPO bakal berdampak ke negara pesaing yang merupakan produsen minyak nabati. Menurut Bima, adalah sesuatu yang wajar bila negara konsumen bakal berbondong-bondong mencari alternatif bahan baku dalam industrinya. Penghentian sementara ekspor CPO yang dilakukan oleh Indonesia diprediksi bakal mengganggu industri lain selain minyak goreng yang juga membutuhkan CPO. Ia juga menilai adanya larangan ekspor CPO akan secara otomatis menaikkan harga internasional secara signifikan. Berdasarkan data terakhir di Bursa Malaysia Derivatives, pada 21 April 2022, harga CPO mencapai MYR 6.808 per ton. Angka ini diprediksi Bima akan naik bila larangan ekspor berjalan. Kejaksaan Agung tahan 4 tersangka yang diduga bagian dari mafia minyak goreng. Sementara pemerintah juga melakukan penegakan hukum. Kejaksaan Agung pada 9 April 2022 lalu menetapkan 4 tersangka yang dianggap bertanggung jawab sebagai mafia minyak goreng hingga komoditasnya langka di pasaran. 4 individu yang ditetapkan sebagai tersangka yakni Dirjen Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan Indrasari Wisnuwardana, Komisaris Utama PT Wilmar Nabati Indonesia Master Parulian Tumanggar, Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Group, Stanley MA, dan General Manager di bagian General Affair PT Musimas Pierre Toga Sitanggung. Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan perbuatan keempat tersangka menjadi penyebab stok minyak goreng langka dan harganya melambung tinggi hingga saat ini.
Mardani pun berharap penyidikan kasus korupsi minyak goreng tidak terhenti terhadap 4 tersangka itu. Jangan ada yang dijadikan kambing hitam dan jangan pencitraan. Ke depan harus ada penyidikan yang transparan dan adil. Ungkap Mardani dalam cuitannya yang dikutip pada 19 April 2022 lalu. IDN Times telah meminta izin kepada Mardani untuk mengutip cuitan tersebut. Politikus yang juga menjadi anggota Komisi 2 DPR itu turut meminta agar kasus korupsi minyak goreng dibongkar hingga ke akar-akarnya. Sementara reaksi warganet usai mengumumkan tersangka kasus mafia minyak goreng tak semuanya menunjukkan kebahagiaan. Sebagian besar dari mereka mempertanyakan apakah harga minyak goreng akan turun usai ditetapkan tersangka korupsi oleh Kejagung. Mardani pesimistis. Harga minyak goreng akan turun setelah tersangka kasus korupsi yang ternyata berada di dalam Kemendak sendiri diumumkan. Minyak goreng sulit diharapkan turun karena pemerintah tak punya alat dan kekuasaan. Dari hulu hingga ke hilir dikuasai oleh pihak swasta, kata Mardani kepada IDN Times Kamis 21 April 2022 kemarin.